Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda tampak hebat di luar, tapi terasa hampa di dalam? Atau mungkin Anda merasa sudah bekerja sangat keras, namun merasa kelelahan yang luar biasa? Seringkali masalah kita bukan pada apa yang kita lakukan, tapi pada di mana kita berpijak. Kita hidup di dunia yang sangat memuja tampilan luar dan kecepatan. Namun, apa gunanya sebuah pohon yang rindang jika akarnya mati? Hari ini, kita akan belajar tentang seni menanam akar di tempat yang tepat, agar hidup kita tidak hanya sibuk, tapi benar-benar hidup. Ada seorang arsitek sukses bernama Thomas. Thomas adalah orang yang perfeksionis. Dia merasa harus melakukan semuanya sendirian. Dia membangun gedung-gedung megah, tapi dia sendiri jarang pulang ke rumah. Thomas merasa bahwa kekuasaan dan kemandirian adalah segalanya. Suatu hari kesehatannya menurun drastis karena stres kronis. Ibunya, seorang wanita desa yang sederhana, datang menjenguknya. Sang ibu membawa sebuah tanaman hias kecil yang layu di pot plastik. Ibu berkata, "Thomas, tanaman ini layu bukan karena kurang sinar matahari. Dia layu karena potnya sudah terlalu sesak. Akarnya tidak bisa bernapas dan dia tidak punya ruang untuk menerima air baru." Thomas tersenyum kecut. "Aku bukan tanaman, Bu. Aku hanya butuh istirahat." Ibunya membalas, "Kamu persis seperti tanaman ini. Kamu merasa bisa hidup tanpa bantuan siapapun. Kamu menaruh kepercayaanmu pada kekuatanmu sendiri sampai hatimu menjadi keras seperti tanah kering." Thomas baru menyadari satu hal. Dia selama ini sukses secara finansial, tapi miskin secara relasi. Dia terlalu sombong untuk mendelegasikan tugas dan terlalu sibuk untuk menyadari ada orang-orang lapar di sekitar kantornya yang butuh uluran tangan. Dia sedang membangun gedung yang tinggi, tapi di atas fondasi yang rapuh. Apa yang dialami Thomas adalah inti dari nubuat Yeremia 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Secara teologis, terkutuk di sini bukan berarti Tuhan sedang marah, melainkan itu adalah konsekuensi logis. Jika kita menanam akar di tanah yang asin, kita akan layu. Sebaliknya, Mazmur 1 menjanjikan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak akan layu pada musim kering, karena sumber hidupnya tidak bergantung pada hujan, tapi pada aliran air yang tersembunyi. Dalam Keluaran 18, kita melihat Musa yang hampir burn out. Dia mencoba menghakimi seluruh bangsa sendirian dari pagi sampai malam. Mertuanya, Yitro, memberikan nasihat intelektual yang sangat praktis. Delegasikan, carilah orang-orang yang takut akan Allah. Musa diingatkan bahwa kepemimpinan yang rohani adalah kepemimpinan yang tahu batas diri. Mengandalkan orang lain yang juga mengandalkan Tuhan adalah bentuk kerendahan hati. Namun, peringatan paling keras datang dari Injil Lukas 16, kisah orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu tidak jahat dalam arti menyiksa Lazarus. Kesalahannya adalah dia tidak melihat. Hatinya begitu tertutup oleh kemandirian dan kekayaannya sehingga dia tidak sadar ada Lazarus di depan pintunya. Dia menanam akarnya pada harta sehingga saat maut menjemput, dia kehilangan segalanya. Renungan ini memanggil kita untuk memeriksa akar kita. Apakah kita seperti Musa yang belajar berbagi beban atau seperti orang kaya yang buta terhadap sesama? Jadi, mari kita benahi akar kita hari ini dengan 3 langkah sederhana. Pertama, akui keterbatasan. Jangan merasa harus memikul dunia sendirian. Mintalah bantuan, delegasikan tugas, dan berikan ruang bagi orang lain untuk melayani bersama Anda.
Kedua, berikan waktu untuk aliran air. Sisihkan 10 menit hari ini untuk hening. Jangan baca berita, bacalah firman. Biarkan akar batin Anda menyerap ketenangan dari Tuhan. Ketiga, lihatlah Lazarus di sekitar Anda. Siapa orang yang paling dekat dengan Anda yang sedang butuh bantuan tapi sering Anda abaikan? Lakukan satu kebaikan kecil untuknya hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sombong dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Lembutkanlah hati kami yang mulai mengeras karena kesibukan dan ambisi. Bantulah kami menanam akar hidup kami pada kasih-Mu yang abadi, agar kami tidak hanya berbuah untuk diri sendiri, tapi juga menjadi peneduh bagi sesama. Amin. Di manakah Anda biasanya mencari ketenangan saat sedang lelah? Apakah pada gadget atau pada aliran air firman-Nya? Tuliskan satu kata syukur di kolom komentar untuk menguatkan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati.